Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys ya. Apa itu graphic cardnya ya? Di sini saya memiliki sebuah graphic card dari MSI, yaitu seri MSI Gaming X GeForce GTX 1050 Ti, varian Twin Browser Thermal Design ya. Untuk seri GTX 1050 Ti ini memiliki 4 GB DDR5, 12 DirectX dan 3.0 versi PCI Express-nya. Untuk boxnya seperti ini ya, box unitnya seperti ini untuk serinya. Mantul jibul ini untuk serial numbernya ini saya dapatkan kondisinya dikupas, nggak tahu ini kenapa, ini entah dari packing atau apa, tapi saya dapatkan seperti ini ya. Oke, kita akan taruh di sini untuk boxnya. Kemudian ini ada box bagian luar, ini box bagian dalam, tapi ada juga amplop aksesoris ya, amplop aksesoris dan box bagian dalam. Untuk amplop aksesorisnya coba kita buka untuk kelengkapan yang kita dapat apa aja. Ini dari MSI Gaming X ya. Di sini dapat ya, kartu garansi ya, walaupun mungkin garansinya sudah habis. Kemudian ada juga thank you card, dan juga ada ya ini seperti poster atau buku cerita seperti itu ya. Ini untuk bagian dalamnya, kita akan keluarkan unitnya ya. Oke, ini untuk varian seri GTX 1050 Ti dari Gaming X dengan dual fan. Perlu saya informasikan untuk fannya ini juga udah auto fan control, jadi dia akan berputar saat menyentuh di atas 60 derajat Celcius ya. Selebihnya saat di bawahnya dia akan berhenti mengikuti suhu hotspot di seputaran dari case ya. Dan untuk di seputaran kipas ada LED berwarna merah nanti di sini. Kemudian di sini untuk teksturnya seperti ini, merah, hitam, dan ada ornamen berwarna silver di bagian kipas. PCI Express 3.0 ya. Kemudian di bagian port displaynya, di sini ada 3 display ya. Ada satu buah display port, satu buah HDMI port sudah gold plate, dan satu buah DVI port. Untuk platnya juga sangat kinyis-kinyis ya, bersih. Kemudian di sini ada Mystic Light, lampu MSI, logo MSI nanti akan berwarna putih di sini. Kemudian ada silver pipe dan pin power tambahan ya. Ada pin power tambahannya 6 pin power tambahan seperti itu guys. Jadi TDP-nya di 75 watt. Dan untuk plat fibernya juga sangat bersih banget guys, mantap jiwa. Segel dari pabrikannya masih utuh. Kemudian untuk segel dari PTA nya juga masih ada per tahun 2018 guys. Unit ini pertengahan atau akhir tahun 2018 ya. Jadi garansinya sudah berakhir. Untuk serinya di bagian sini ya, GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G. Oke, kita akan pasang dan kita akan jalankan tes serta benchmark sintetis untuk unit ini. Di sini saya menggunakan port HDMI, kemudian untuk graphic card sudah disuplai dengan 6 pin port tambahan, kemudian saya suplai dengan PSU Wogger CMX 700 watt 80 plus bronze. Ya mungkin ini ada shadow, tapi kita akan nyalakan terlebih dahulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jibul, cerah ya guys, merona. Untuk LED-nya menyala terang, tidak redup ya. Kemudian untuk lampu MSI nya juga terang, untuk display sudah terdeteksi. Oke, mantap jiwa. Kipas ini akan idle saat sudah terdeteksi di device PC ya, dia akan idle ya. Kipas sudah mulai idle dan sudah tampil di display layar ya, Windows ya. Saya paskan dulu tripodnya. Oke, saya tes per 5 April jam 16
11 ya, jam 4 sore. Jadi ini tes kedua yang saya lakukan, dimana sebelumnya saya juga sudah melakukan tes kurang lebih beberapa menit yang lalu. Jadi ini saya hanya ambil jeda beberapa menit untuk saya bikin video yang lebih runut ya guys ya. Di tes pertama tadi saya juga lakukan tes menggunakan 3D Mark, menggunakan Firestack dan berjalan dengan mulus lancar. Di sini kita pantau dulu guys di GPU Z GTX 1050 Ti dari MSI ya. Ini kita compare dengan data website test power GPU Z. Tampilannya seperti ini, GP107 arsitekturnya, kemudian render texture mapping khas seri 1050 Ti yaitu 32/48, shader 768, DirectX support 12, memory type GDDR5 micron, 4GB 128 bit. Kemudian driver version saat ini yang terload otomatis di 456.71 di Windows 10 64 bit dengan signature WHGL. Kemudian untuk GPU clock 1354, memory clock 1752 dan busnya di 1468 sesuai ya. Untuk graphic card ini memiliki TDP di 75W dengan suggested power supply di 250W ya, dan membutuhkan power connector 1x6 pin power tambahan. Oke, untuk sensor sendiri saat ini suhu di 35 derajat dengan kondisi kipas nggak memutar. Suhu terendah saat ini ya guys ya, 35 derajat Celcius. Jadi ya terpaut sedikit dengan tes pertama yang saya lakukan tadi. Suhunya juga di kisaran 34-35 dengan kondisi kipasnya di 0 rpm ya. Sebentar, ini kita coba buka 3D Mark. Kita akan benchmark sintetis menggunakan Firestack ya. Kita akan benchmark sintetik menggunakan Firestack di preset 1080 ya, Full HD seperti itu guys, seperti biasa, seperti tes-tes sebelumnya yang saya lakukan. Untuk seri 1050 Ti ini dari gaming ini masuk kategori varian tertinggi dari 1050 Ti yang memiliki clock lebih tinggi sedikit dari 1050 Ti yang beredar di pasaran lainnya. Kemudian dari gaming ini tentunya memiliki sistem pendinginan yang juga bagus ya, karena dia sudah mengadopsi teknologi auto fan control, tentunya bisa menekan untuk TDP dari suatu graphic card ini sendiri. Oke, temperatur di 38 langsung start di 40-an ya, dengan FPS di 30 FPS ke atas, dengan average di 49 FPS. Saat ini sudah mencapai 49 derajat Celcius menuju ke 50, dengan frame harusnya di 1000 lebih ya untuk kelas 1050 Ti dari MSI Gaming X. Kita pantau saat ini framenya di angka 800-an, 1100, mantap guys, tinggi ya guys. Untuk jumlah frame yang dihasilkan dari grafik tes 1 itu 1100 lebih sedikit untuk MSI Gaming X. Kemudian kita lanjut ke grafik tes 2. Grafik tes 2 di sini jumlah framenya tentunya ya tidak terpaut banyak dari grafik tes 1. Dia mencapai 1000 lebih dengan starting temperatur di 49 derajat Celcius. Kipas masih belum muter karena dia hanya akan muter saat di atas 60 derajat Celcius. TDP GPU ini di kisaran 75 sampai dengan 82 watt ya dari tes yang saya lakukan. Sedangkan di website tadi menginformasikan di angka 75 watt. Suhu mencapai 58 derajat Celcius, masih masuk kategori adem dengan kondisi kipas masih belum muter guys. Dan FPS average di 38 FPS. Suhu mencapai 60 derajat Celcius, kipas masih belum muter karena dia hanya akan muter saat menyentuh 6162 atau bahkan 63 ya. 62 derajat Celcius, kipas sudah mulai ancang-ancang ini. Nah, saat 63 sudah muter, RPM nya tertera di layar ya guys, 600 RPM. Jadi kayak masih RPM angkatan langsam seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini untuk ke iGPU test ya, atau basic test. Ya, di sini VGA akan cenderung idle. Di layar bisa dilihat di angka 10% ke atas ya. Untuk temperatur sudah turun ke 50 derajat Celcius. Lanjut untuk tes terakhir, di sini no combine test ya. Jadi Firestack combine test di sini itu tes yang paling berat dari
Benchmark Fast Track. Karena ada banyak layer di layar, teman-teman bisa lihat itu harus di load dalam bentuk rendering ya, 3D rendering. Kita akan lihat di sini standar dari 1050 Ti itu average di mencapai 14 fps ya untuk spek PC saya. Dan di sini Gaming X juga bisa melibasnya dengan lancar dan mencapai dengan fps-nya di standar fps-nya fps 14 fps. Suhu di 62 derajat, kipas langsung muter ya, tapi ternyata render langsung selesai dan kita akan langsung menuju ke hasil seperti itu. Oke, di sini kita akan lihat skornya good ya guys, mantap. Grafik skornya di 8200, kemudian fisik skor di 7100, kemudian untuk combine skor di 2700-an. Dan untuk first track skornya di 6700, lebih tinggi dari skor rata-rata. Mantap guys. Untuk MSI Gaming ini skornya lebih tinggi dari skor rata-rata penggunaan hardware yang sama di seluruh dunia menggunakan 3D Mark ya guys ya. Dan untuk skor GPU clocknya di 1800an, tinggi ya guys. Memory clock 1752, temperatur tertinggi di 63 derajat Celcius ya guys. Untuk tes kedua ini suhu terendah di 35 derajat, dan untuk temperatur tertinggi di 63 derajat. Kemudian untuk GPU power draw-nya di angka 84,5, tapi kita akan coba pantau di MSI Afterburner. Di sini untuk TDP terendah itu di angka 40 watt, maksimal di 84 watt, sama ya. Terendahnya average GPU Z itu 50 watt dan terendahnya minimal itu di 40,1 watt. Jadi kurang lebih antara GPU Z dan MSI Afterburner itu menampilkan data yang sama dan valid ya guys ya. Oke, untuk overall dari grafik card ini memiliki performa yang sangat mantap ya guys ya, dengan suhu yang masih sangat-sangat adem dan performanya normal, dimana kondisi saat kita lakukan tes 3D Mark bisa berjalan dengan lancar. Itu menandakan bahwa grafik card ini grafik card sehat, tidak memiliki artifak ataupun throttle ya dari performanya. Oke, kita akan lanjutkan tes grafik yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like ya guys jika kalian ingin channel ini berkembang. Dan kita akan coba tes grafik yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.